ini terbongkar ya, insya Allah. Informasi ini dari stikan di bawah. 18 Maret 2025, rapat tertutup di markas GBN Eros Jarot, PDIP, digelar dengan LBH, Kontras, dan aktivis anti-TNI, bahas strategi demo tolak revisi Undang-Undang TNI. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kali ini saya menemukan berita yang sedikit mengejutkan guys. Wow, ternyata ya guys ya, dimana yang kita sangka-sangka, yang kita tuduh-tuduh guys, waduh guys, mengenai para pendemo dari Indonesia Gelap hingga demo RUU TNI, benar guys, dari kebo guys. Wow, luar biasa. Kebo babi guys. Ini guys, kenapa? Karena saya menemukan ada pihak kerjasama dengan George Soros guys. Siapa? PDI Gemblung guys. Astagfirullahaladzim. Woi, Mak Banteng, ini dengerin ya, ente itu hidup di negara Indonesia kok kenapa malahan ingin merusak negara Indonesia? Tolol anjay. Oh, selamat pagi. Ini udah mulai terkuak nih, terbongkar ya, insya Allah. Informasi ini dari stikan di bawah. 18 Maret 2025, rapat tertutup di markas GBN Eros Jarot, PDIP, digelar dengan LBH, Kontras, dan aktivis anti-TNI, bahas strategi demo tolak revisi Undang-Undang TNI. PDIP diam-diam kolaborasi dengan LSM Soros untuk gulingkan kebijakan pemerintah. Ini bukan demo rakyat, ini permainan elit. Soros bukan filantrop, ini agenda globalis, hancurkan identitas nasional, lemahkan TNI, kendali. Ternyata banyak dana-dana asing ya yang membiayai supaya Indonesia ini kacau istilahnya. Yang sering nuntut HAM, amnesti, majalah-majalah itu tertentu itu. Nah, nanti lihat sendirilah ya. Jadi nggak seneng Indonesia ini maju. Nggak taunya zaman 98 juga dia membiayai juga. Oh alah guys, ternyata dari 98 ataupun tahun 98 ya guys ya, ternyata itu bukan murni dari rakyat guys. Astagfirullahaladzim. Pantas ya guys ya, saat itu Gus Dur dikudeta. Oleh siapa guys itu? Saya tanya, siapa yang mengkudeta si Gus Dur guys? Banteng tai. Astagfirullahaladzim. Ini apa jadinya kalau misal Presiden Soekarno melihat bahwa anaknya malah bekerja sama dengan antek asing guys. Ini anjing bangsat ini. Tidak bisa dibiarkan ini. Siapa dalang-dalang di balik demo TNI itu guys? Ya pasti dari media itu ada Tempo, Suara.com, wah masih banyak lainnya guys. Dan nanti juga akan terkuak sendiri masalah penolakan revisi Undang-Undang TNI itu guys. Karena saya melihat dan mendengarkan langsung dari pihak Temponya yang mungkin bisa dibilang ya keceplosan ya guys ya ini. Tapi sebelum kita lanjut ke Tempo, kita lihat dulu kelanjutan video yang ini guys. Kelihatan sekarang ini udah alhamdulillah lah didana-danai oleh antek-antek asing, majalah-majalah tertentu tuh ya, majalah tertentu, terus rombongan LSM. Ternyata LSM tertentu juga itu ya yang sering nyorotin HAM, dananya dari mana? Gak taunya terbongkar juga. Yang membiayai supaya demo ini apa?
undang-undang TNI supaya gagal. Nah, merancang supaya Indonesia ini apa perok, ya ketahuan juga. Tuh, itu bukti nyata bahwa Tuhan tidak tidur. Banteng, mikir gerak weteng lah, goblok banget ya kan. Anjir. Sembelih berapa guys kita. Astagfirullahaladzim. Teng, kamu itu tinggal di Indonesia, Teng. Terlebih kamu adalah anak pendiri bangsa ini. Aduh, saya yakin seyakin-yakinnya Presiden Soekarno nangis di alam kubur guys ini ya, melihat kelakuan anaknya yang wah luar biasa guys. Benar apa kata Ibu Rahmawati guys ya, adik kandung atau kakak kandungnya Mak Banteng itu guys. Kalau Megawati itu memang makar ataupun tidak benar ya, penjahat itu benar ini, anjir. Alhamdulillah, bravo lah Pak Presiden ya, bravo Pak Presiden telah menerjunkan anggota-anggota yang bagus-bagus itu ya, intelijen yang luar biasa ya. Mau kasih banyak lah Pak untuk menyelamatkan bangsa Indonesia ini yang mau dikacaukan oleh antek asing, untuk perdagangan bebas. Jadi bangsa Indonesia mau disetir lah ya, mau diatur masalah perdagangannya. Alhamdulillah kita punya presiden yang luar biasa, berkat rahmat Allah lah ya, ditunjukkan semuanya sekarang ini. Kebobrokan 32 tahun kali ini sudah ya, apa 30 tahun ini, apa 29 tahun ini sudah semenjak reformasi ke sini ini kan. Makanya gelisah, karena nggak taunya antek asing semua yang gelisah tuh. Tuh, dengerin guys ya, memang benar yang kalian semua tuduhkan yaitu Jokowi ndas semua apa, anjir. Ingat, Pak Jokowi itu dulu digenggam. Kalau Pak Jokowi seperti Pak Prabowo ataupun punya partai sendiri, habis kalian. Makanya sampai saat ini insya Allah kita doakan semoga Pak Jokowi punya partai yang namanya TBK itu guys ya. Itu ini. Jadi makin pengen ke rumah, ataupun saya pengen sekali cepat-cepat ke rumahnya Pak Jokowi ini ya. Wow, ini luar biasa tuduhan kepada Pak Jokowi soalnya ini guys. Dan kami sendiri yang akan menangkis semua. Dan alhasil alhamdulillah guys ini, berkat tuntunan dari Tuhan Yang Maha Esa, terbongkar semua sekarang. Siapa dalang dibalik para perusuh, penghambat kemajuan NKRI kita guys ini. Aduh, ini guys yakin yang kesuh banget guys, anjing. Aduh. Makanya kalau yang rakyat-rakyat yang menikmati kedamaian, ketertiban, ya seneng zaman sekarang. Zaman Pak Harto seneng, tapi nggak tahunya yang antek asing nggak seneng, yang bikin kisruh. Nah ini terbukti sekarang ini ya. Nah dilihat sendiri beritanya lah di mana-mana itu yang nggak usah diceritain ya. Dan aktivis anti TNI bahas strategi demo tolak revisi Undang-Undang TNI. PDIP diam-diam kolaborasi dengan LSM Soros untuk gulingkan kebijakan pemerintah. Ini bukan demo rakyat, ini permainan elit. Soros bukan filantrop, ini agenda globalis. Hancurkan identitas nasional, lemahkan TNI, kendalikan politik melalui media, dan LSM. Mereka ingin Indonesia jadi boneka pasar bebas, tunduk pada HAM versi barat, dan buka pintu intervensi asing. Jangan biarkan neokolonialisme baru merusak bangsa. Waspada media dan LSM gadungan. Dukung TNI, lindungi undang-undang yang jaga kedaulatan. Kita harus berdiri tegak melawan upaya intervensi. Bagikan video ini. Biarkan semua orang tahu bahwa ada kekuatan asing yang ingin mengguncang negeri ini. Siap. Saya selaku yang punya channel Blacker Majenang siap membagikan video ini ya guys ya. Tolong kepada para penonton setia Blacker Majenang, tolong ini di-share. Supaya apa? Supaya media dan yang pasti seluruh negara, khususnya Indonesia ya guys ya, tahu
betapa busuknya Partai Kebo guys. Ini pantesan aset negara dijual ya guys ya. Pantesan Gus Dur yang benar-benar tahu arti hukum dilengserkan. Dan sekarang kalian ingin melengserkan Presiden Prabowo dan Gibran. Hadapi kami dulu, anjing. Saya percaya betul Tempo itu dibiayai oleh asing. Sebenarnya posisinya Tempo sekarang itu kan masih TBK ya? Masih. TBK berapa persen sih? Oke, saya jelaskan ya. Ini mumpung punya kesempatan ini. Struktur Tempo itu induk usahanya namanya PT Tempo Intimedia TBK. Jadi terbuka, udah listed di Bursa Efek Indonesia. Apa artinya terbuka? Bang Akbar, siapapun di Indonesia ini bisa mengecek ke laporan perusahaan. Karena itu kalau ada dana asing itu juga bisa ngecek. Itu kenapa penulis AS Laksana, siapa namanya, orang bisa mengecek Tempo dapat uang dari mana. Memang ada investasi di saham publik ini. Tuh, dengerin ini ya, dengerin. Ini yang ngomong langsung Temponya sendiri loh. Dari MDIF. Media Development Investment Foundation. Fund. Dari mana itu? Itu organisasinya George Soros. Siapa guys? George Soros. Yang sekarang sudah kerjasama juga dengan PDI Banteng, anjay. Ini tidak bisa dibiarkan guys ini ya. Tolong Pak Presiden usut tuntas ini ya. Karena di sini juga sudah bisa dibilang A1 ini guys ini. Wah, parah banget ini guys. Kalau misal ini dibiarkan, tidak ditindaklanjuti, wah, kacau benar ini Indonesia nanti. Oh no. Pak Jokowi, Pak SBY, Gus Dur, B.J. Habibie, terus lagi Pak Soeharto. Yang terpenting adalah itu Pak Soekarno guys, presiden pertama Indonesia yang memerdekakan Indonesia guys. Malahan ingin dihancurkan oleh anaknya sendiri. Ya Allah Gusti, durhaka tenan ini. Pantes ya guys ya, pantes ini. Tetapi dia investasi, namanya juga investasi di saham publik ini. Berapa saham publik Tempo? 25%. Itu bersama nyampur dengan Bang Akbar, nyampur. Oh, cuma 25%. Itu paling besar loh 25%. Yang 75 masih private. 75 terpecah-pecah. Itu ada Yayasan Karyawan 21 Juni. Jadi ketika di Bredel 21 Juni 94 itu para karyawan bikin yayasan. Nah, ini keceplosan bersama Bang Akbar juga. Berarti Akbar Faisal juga sama-sama mendapat bantuan dari MDIF, guys. Dari mana? George Soros, guys ya. Ini bukan saya sendiri yang ngomong, guys, tapi pihak Tempo sendiri, guys, yang ngomong. Kalau nggak percaya, kalian tonton saja di videonya Akbar Faisal, guys. Ada yayasan karyawan, itu 9%. Yayasan 21 Juni itu 23 apa berapa gitu. Jadi yang paling besar adalah karyawan. Jadi kalau 21 tambah 9 berarti berapa? 30%. Lebih besar dari yang di bursa. Nah, jadi kami ini itu pemilik sahamnya. Tapi dari sisanya itu ada perusahaan-perusahaan, ada Gravity Pers, ada perusahaan-perusahaan pembangunan Jaya, saya lupa. Tapi itu perusahaan dan itu minoritas jumlahnya 10-15%. Artinya apa? Di Tempo tidak ada pemegang saham mayoritas. Apa artinya tidak ada yang bisa mengendalikan? Nah, intinya apa? Artinya apa? Dari yang kalaupun kami terima pendanaan MDIF, which is itu kami bukan yang pertama, itu ada Kata Data, ada Suara.com, ada Hukum Online, itu udah duluan mereka dapatkan MDIF. Itu ada Kata Data, ada Suara.com, ada Hukum Online, itu udah duluan mereka dapatkan MDIF. Memang MDIF ini mau membantu media agar hidup gitu. Berapa besar mereka punya di situ? Katakanlah dalam nilai ya. 4%. 4%. Dan itu kami harus bayar lagi ke mereka ya kan? Dan itu namanya investasi, Pak. Ya biasa di pasar modal kan seperti itu ya. Investasi itu orang datang, oke, kalian butuh apa? Oh, kami kan punya program digitalisasi macamnya. Oke, saya punya investasi ya. Nih, 4% tadi itu. Apa artinya?
investasi, namanya juga orang investasi. Ketika udah 3-4 tahun, dia akan nagih tuh duitnya. Ini investasi saya udah bertumbuh atau tidak. Jadi duitnya nanti dikembalikan kepada mereka. Tapi dengan kalian untung. Ya, maksud saya gini, pada bagian kali itu sih oke ya. Tapi pada kasus yang sedang dibicarakan banyak orang, teman-teman di Tempo bisa memastikannya bahwa agenda-agenda internasional itu tidak. Bagaimana caranya? Nah, itu makanya saya tanya. Iya. Oke, dia punya investasi. Berhubungan dengan siapa sih? Hubungannya dengan manajemen, dengan bisnis Bukan kan? dengan redaksi ya? Bukan dengan redaksi, jauh banget. Itu mereka harus datang ke saya untuk mempengaruhi. Dan bagaimana caranya? Tidak ada mekanisme. Ya. Mekanisme untuk mempengaruhi saya. Bahkan kalaupun saya terpengaruh sebagai wakil pemimpin redaksi, saya akan datang ke rapat. Apa nggak dipanggang nih sama anak-anak ini? Cuma 200 wartawan. Oh, pemimpin redaksinya tuh terpengaruh misalnya gitu. Kalaupun kalaupun ada mekanismenya. Dan ini tidak ada mekanisme. Satu. Kedua, dia hanya 4%, 45%. Minoritas banget. Bagaimana dia masuk ke situ? Terlalu kecil untuk melakukan agenda-agenda setting itu ya. Itu guys ya. Berarti jelas fix ya guys ya, dari si Temponya sendiri sudah mengklarifikasi bahwa pihak Tempo benar-benar dibiayai oleh Antek Asing MDIF. Di mana? Dari George Soros. Yang baru-baru ini sedang ramai diperbincangkan mengenai kenapa sih para pendemo malah semakin membludak. Terkuak sekarang guys. Siapa dalangnya? Anda yang sudah melihat sendiri guys ini. Oh no! Yang cuman saya pertanyakan kepada Anda, Mak Banteng. Anda anak siapa sebenarnya? Apakah benar Anda itu anak kandung dari Soekarno? Karena kita sebagai warga negara Indonesia tahu siapa yang memerdekakan Indonesia. Walaupun Soekarno tidak perang ya guys ya, tapi beliau saat itu menjadi presiden. Jadi orang-orang taunya Soekarno. Aslinya yang perang ya para wali, para muslim, dan rakyat. Itu. Cuman pas posisi itu Presiden Soekarno saat itu jadi yang nomor 1. Otomatis orang-orang taunya Pak Soekarno yang memerdekakan Indonesia. Nah, Pak Soekarno kan yang memerdekakan. Terus kenapa punya anak kok malah ingin Indonesia hancur? Kan jadi saya sebagai warga Indonesia kembali mempertanyakan, apakah benar Anda itu anak asli ataupun anak kandung Soekarno? Gimana menurut kalian guys? Coba tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.